Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya kembali ke dokter. Dokter, kalau sudah kejadian seperti ini, kita tahu ya akhirnya banyak juga mencuat aduan-aduan laporan di sosial media bahwa PPDS seperti itu, perselingkuhan, mohon maaf misalnya mabuk-mabukan, begitu ya, bullying gitu. Nah, kalau sudah seperti itu, peran ID saat ini tidak bisa melakukan apa-apa dong, atau bagaimana? Gini, jawabannya ada dua. Apapun juga bentuk regulasi, katakanlah apalagi regulasi yang meminimalisasikan fungsi-fungsi pembinaan, fungsi-fungsi etika selama ini, kami tidak akan berhenti melakukan itu. Itu bukan kata saya, kata seluruh kolega yang terhimpun dalam rumah besar kami ID itu. Tetapi persoalannya, apabila itu menyangkut, nah ini beliau ini nanti akan memperjelas secara tatanan hukum, atau menyangkut masalah aturan yang berlaku. Sudah tidak bisa masuk situ. Nah nah di sini kami sedang bermain bagaimana tetap harusnya instrumen-instrumen luhur ini yang diakui secara universal itu bisa tetap berjalan walaupun sedang terdegradasi. Oke, mungkin boleh dokter, apa laporan atau keresahan yang selama 2 tahun terakhir ini pengen disuarakan oleh Dr. Nazar dan pengen dikembalikan saya seperti dulu saja, etika berjalan, disiplin tetap. Oke, dikaitkan dengan kasus nyata ini, sesungguhnya sebagai organisasi, ini yang paling minimal dan paling mendasar, sebagai organisasi profesi, kode etik profesi, pembinaan dan segala bentuk dampak dari kata-kata pembinaan itu harusnya kembalikan seutuhnya ke ID. Jadi rekomendasi rumah sakit kalau mau ngambil dokter harus sesuai rekomendasi ID, begitu? Sebaiknya. Nah, ini kalau bahasa hukumnya kan seperti itu. Tapi bikin kuping regulator itu nggak nyaman kalau dikepakai harus oleh ID. Ada istilah lain, tapi yang jelas karena kan mungkin ID yang paling paham. Lah, iya memang sebenarnya organisasi profesi itu seperti itu. Anda lihat organisasi insinyur hebat, pilot malah meniru anunya ID. Pengacara itu bisa menjadi ini orangnya. menjadi penegak hukum keempat setelah polisi, jaksa dan hakim. Itu kenapa? Dia dipercaya, dipercaya kenapa? Karena dia punya kode etik yang menjadi batang tubuh profesinya. Etika itu dipercaya dia. Kami lebih dulu punya etik, mohon maaf. Kami lebih dulu punya kode etik dalam hal itu. Dan ingin dikembalikan lagi lah fungsinya. Iya, kita nggak minta banyak-banyak. Sudah terlalu banyak contoh. Iya. Baik, Mbak Hanifah mungkin ada tanggapannya bagaimana melihat taring dari ID sendiri yang sudah dicabut begitu ya kalau kata dokter gitu. Oke. Kalau saya melihat dari pengaruh ke sosial ya, bahwa dari kasus ini membuat masyarakat menjadi tidak percaya lagi gitu ya. Dengan rumah sakit tersebut. Dengan rumah sakit tersebut dan dengan dokter-dokter yang lain. Karena yang kita pahami dalam beberapa bulan ini, kasus yang berhubungan dengan profesi dokter ini kan luar biasa ya. Ini kalau saya boleh ngomong secara pribadi, dari sekian banyak lah klien saya anak-anak yang mau masuk ke dokteran, jadi takut. Ya takut dibully lah, takut karena dia itu bukan darah biru gitu ya dok ya, gitu ya. Dan itu akan menjadi kesulitan untuk mereka. Ditambah lagi dengan, itu kan dari sisi dokternya. Tapi dari sisi masyarakat, kepercayaan tuh mulai sangat-sangat turun gitu. Jadi ini yang membuat organisasi ID tadi itu harus memperbaiki ini semua gitu. Karena kepada siapa lagi masyarakat ini mencari ketenangan, kesehatan kalau sudah seperti ini gitu. Nah, perlunya yang seperti Mbak Putih tadi sampaikan, saya nggak pernah tuh ke rumah sakit nggak didampingi sama suster gitu ya. Berarti kan kita juga melihat bahwa kejahatan itu ada di mana-mana, tidak hanya orang-orang yang bertato gitu ya. Kalau zaman dulu kan bertato gitu ya. Kalau sekarang ternyata orang-orang yang berjas putih, orang-orang yang rapi, orang-orang yang bersih dan orang-orang yang teredukasi, mereka juga bisa melakukan kejahatan dan dengan level kejahatan yang luar biasa gitu. Jadi ini yang patut disampaikan kepada masyarakat, mengedukasi masyarakat tentang bahaya dari cara berhati-hati terhadap. Mbak, saya balik sedikit ya soal modusnya tadi ya pelaku. Menurut Mbak Hanifah, apakah bisa kejahatan itu muncul seketika dengan modus dan cara yang sangat rapi seperti ini? Apakah ini memang pemain baru atau sebetulnya ini memang hanya mengikuti
yang sebelum-sebelumnya? Copycat, iya ada. Sebetulnya begini, ketika media itu menyampaikan sebuah kejahatan baru, itu bisa dikopi oleh para calon-calon penjahat. Karena mereka melihat, oh ternyata ada kesempatan seperti ini dengan cara seperti ini. Mereka tidak tinggal melakukan ATM aja, amati tiru modifikasi gitu. Ya enggak? Apalagi sekarang di Netflix itu kan menyajikan berbagai macam film-film kriminal yang sangat-sangat menarik. Nah, ini sepertinya salah satu efeknya adalah menjadi kejahatan copycat tadi itu. Mereka meniru cara bagaimana mereka cara melakukan kejahatan. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak ya sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini. Kayaknya mungkin ya jaga kesehatan ya. Itu aja. Apalagi Putri tadi pas pembukaan lagi bilang lagi agak flu nih dok. Mungkin bisa langsung dicek kali habis ini ya. Ya kayaknya ke depan kita harus jaga kesehatan ya, herbal dulu boleh lah ya dok. Nggak begitu juga ya dok ya. Kan tapi sebetulnya masih banyak. Trustnya kepada kami mulai terganggu. Kan ini netizen juga kan banyak akhirnya yang menyampaikan seperti itu. Tapi yang pasti kita masih percaya kok bahwa masih banyak dokter yang tulus ya. Baik, ini hanya 1-2 dari mungkin ribuan atau jutaan. Kan tercatat itu justru mencoreng ya. Oke, tapi mungkin ada hal-hal yang perlu kita perhatikan saat kita mungkin ke rumah sakit. Itu tadi misalnya jangan mungkin ya ada baiknya didampingi oleh pihak lain, entah itu pihak suster atau kita jangan sendirian menghadapi dokter begitu ya. Ya ditandai-tandailah atau diwaspadailah kondisi-kondisi yang sepi kira-kira seperti itu. Terima kasih banyak. Terima kasih. Dokter Nazar, Mbak Hanifah Hanifah sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.